Oke, saya mau menginfokan dulu apa itu Arek KAJ ya. Arek KAJ itu apa sih Arek KAJ? Jadi Arek KAJ itu kepanjangan dari Arena Refleksi Eksekutif ya dan Karyawan di Keuskupan Agung Jakarta. Berdiri lama, udah 20-an tahun lebih, dari awal 90-an, di mana dulu awalnya kalau tiap Jumat yang kaum muslim mengadakan ibadah sholat Jumat, nah, yang non muslim mengadakan kegiatan refleksi juga ya mengenai apa yang telah dilakukan selama seminggu dari sisi rohani spiritual gitu. Nah, ini berlanjut kumpul antara Sudirman dan Tamrin karyawan, akhirnya kemudian berpencar berkarir masing-masing, dan di COVID ini malahan menjadi suatu silaturahmi, malah ketemu di Zoom lalu aktif lagi KJ. Nah, khususnya malam minggu ini kita namakan kafe hidup. Jadi artinya kafe lah. Kafe itu kan siapa aja boleh datang, tidak ada sekat antar golongan, ya, apapun kepercayaannya, apapun sukunya, apapun pendidikannya, apapun bisnisnya, apapun statusnya, boleh datang ngumpul, nggak ada sekat di sini. Nah, selain itu kongkonya juga nggak ada sekat, ya, karena namanya kafe itu kan apa aja dikongkoin, kecuali untuk kafe hidup ini memang kita tidak mengobrolkan masalah yang disebut politik, ya. Politik nggak ada di sini, jadi apapun boleh kita ngobrolin, mau bisnis, mau budaya, mau kegiatan hobi, apapun sedang kita lakukan di sini, kecuali politik kita nggak bicara di sini. Ya, demikian setiap Sabtu kami pasti hadir di sini dengan link yang sama, dengan link yang Bapak Ibu tadi untuk masuk tadi. Nah, untuk itu malam ini tema kita adalah bisnis makanan dan bahan makanan di Queens, New York City, yang dikelola oleh LV dan rekannya dengan merek Indo Jawa Groceries. Silakan Felicia untuk memandu kegiatan dialog pada malam hari ini. Halo, malam teman-teman nih. Kalau yang di Jakarta ya, kalau Bu Elvi selamat pagi nih. Ada dari Brussels juga, selamat siang ya Bu Mami. Nah teman-teman nih kita pengen tahu nih sharingnya dari Bu Elvi selama ini di Cafe Indo Java ini seperti apa sih awal mulanya tuh ya? Jadi penasaran nih. Kayaknya juga makanannya enak-enak banget kalau aku lihat ya dari sharing-sharing dari sosial media tuh. Aku juga jadi kepengen sih sebenarnya. Gimana tuh awalnya tuh ya Bu Elvi? Awalnya itu kan tahun 2002 saya datang ke sini, kan saya menikah di sini. Terus abis itu 2003 saya kan hamil. Terus pada waktu di 2003 hamil itu saya itu apa namanya, nggak ada makanan Indonesia, restoran Indonesia nggak ada, yang ada hanya Thailand, restoran Cina gitu. Terus pingin banget ya cari apa-apa aja susah. Akhirnya kan kirim dari Indonesia tuh pakai DHL. Aduh susah banget masuk ke sini gitu loh. Terus kebetulan di gereja saya ketemu sama teman saya. Kita berebukan, kita bilangnya gini, kalau ayo kita buka buka toko Indonesia, kalau enggak restoran Indonesia, di mana orang Indonesia di New York ini pada waktu itu 4.000 gitu loh, lumayan juga. Akhirnya akhirnya kita mulailah buka Indo Java. Jadi yang pertama buka nih toko kelontong produk-produk Indonesia yang pertama buka di New York ya? Apa sampai sekarang ya, masih jadi satu-satunya kayaknya ya, Bu Elvi ya? Iya, sekarang masih satu-satunya toko Indonesia terkomplit. Mantap. Terus kalau pelanggan-pelanggannya tuh banyak kan orang Indonesia aja atau memang ada orang dari, maksudnya yang selain orang Indonesia yang beli gitu ya, Bu Elvi ya? 60%, 70% itu orang Indonesia, sisanya itu orang campuran, yang orang Indonesia kawin orang asing yang pernah ke Indonesia, orang Suriname itu 10% ke sini, dan orang Belanda. Masih ya. Terus maksudnya kalau pertama-tama tuh awalnya gimana sih, kan produk-produk Indonesia susah dicari ya di sana. Gimana bisa didatengin gitu ya ke New York gitu ya? Penasaran nih Bu Elvi. Di sini di Amerika ada 2 perusahaan besar yang ekspor impor. Itu kita ambil dari situ. Dia itu mensuplai seluruh Amerika.
Terus kalau kayak gitu kan kita menjadi sama seperti supermarket asing. Sedikit kita impor sendiri supaya kita agak berbeda. I see, ya. Nah, terus nih kalau tanggapannya mungkin ada orang-orang yang baru pertama kali tahu produk-produk Indonesia, mereka tuh gimana tuh pengalamannya dengan produk Indonesia, terutama makanan Indonesia ya kan khas gitu ya. Soalnya Iya. katanya seminggu sekali atau sekarang 2 kali ya untuk makanan Indonesia disajikan di sana. Nah, sekarang kita punya warung hari Selasa sama waktu Kamis. Di mana kita punya di belakang saya ini ada dapur kecil, dapur mini. Terus masak ya. Setiap hari Selasa dan Kamis itu. Sorry, suara saya kok double ya? Di kami dengarnya bagus gitu, tapi dengarnya Iya. nggak makan. Mungkin karena ada 2 yang masuk atau Jumnya di sana ada 2. Memang kadang-kadang begitu, Vel, jadi ada problem. Tapi Elvi suaranya terdengar di sini sangat clear, nggak Iya, masalah. jelas. Di sini sangat. Oh, oke. Saya cerita sedikit dulu ya. Pada waktu pembukaan toko kan sepi ya, orang-orang pada nggak tahu, hanya orang Indonesia aja. Terus bayar rentnya mahal, bayar pajak-pajak banyak, asuransi banyak, aduh banyak bener. Dan bayar rent di sini tuh mahalnya benar-benar mahal. Untuk jual produk Indonesia, untuk kalangan Indonesia kayaknya nggak cukup untuk bisa memenuhi semuanya. Akhirnya muncullah ide bagaimana kita itu mengundang orang ke toko, selain dia itu akan datang ke toko, pasti dia akan belanja. Akhirnya kita memutuskan membuka warung. Di sini warung Selasa ini saya punya chef itu dari orang Surabaya. Kalau warung kami dari orang Jakarta. Jadi setiap hari Selasa benar-benar autentiknya itu Surabaya gitu loh. Okay. Akhirnya orang pada datang makan, mereka langsung lihat-lihat ini apa, kita mulai menjelaskan kue-kue, terus gorengan-gorengan, produk-produk yang ada di toko. Idenya bagus banget tuh ya, jadi orang makan pasti belanja sih ya, jadi pengen tahu produk-produk lain sih, benar juga tuh Bu Elvi. Terus kalau sekarang ini ada kesulitan nggak nih, kayak lagi pandemi gini, ekspor impor ada susah atau gimana tuh Bu Elvi, apa lancar ya? Ya Tuhan lah ya, soalnya pada waktu pandemik ini banyak restoran tutup, banyak seperti Cina tutup, terus saya sama partner saya bilang kita harus buka. Kayak emang harus tetap supaya pelanggan juga tetap tahu ya ini buka terus gitu ya. Dan pada waktu semua orang pada libur, ibu-ibu di rumah itu bisa masak dan bisa masak terus kirim ke sini ya. Terus kita buka terus, rame banget gitu loh, karena restoran tutup, toko tutup, supermarket tutup, kecuali Indo Java buka terus. Paling mantep yang Indo Java ini. Luar biasa nih kesetiaannya sama pelanggan ya. Terus kalau maksudnya ada kesulitan nggak, kayak protokol kesehatan harus gimana pada saat pandemi ini gitu? Orang kan kalau ramai gitu gimana tuh ya di sana ya? Kalau di sini kan nggak ada susah ya, kayak Alfamart harus tutup jam berapa gitu, jadinya nggak boleh berkumpul gitu di Jakarta ya nih ya. Kalau di New York seperti apa tuh ya? Sama aja, kita buka jam 10 pagi pada waktu lockdown ya, jam 10 pagi sampai jam 7 malam. Hanya bisa 6 orang dalam toko, semuanya pakai masker, terus ada juga jarak-jarak ya, kita udah kasih jarak, sisanya antri di luar. Gitu. Iya, berarti tetap laku kayak pastinya masih ya, cuman tetap menjaga jarak aja gitu ya. Terus Felis. Iya Pak Tito. Kita mau tayangin, lupa ya tadi ya videonya ya. Kita start. Lupa, iya. Oke deh, kita tayangin dulu sih seperti apa nih liputannya tentang Indo Java ya. Oke, kita lihat tadi ya, dapur kecil katanya. Tiny kata Felis, a nice, most tiny kitchen in the world. Most tiny kitchen ya. Itu boleh sharing Bu tentang tadi liputannya tuh Bu ya. Nah itu dia, tadi itu Ibu Dewi
chef untuk Warung Selasa. Dia itu orang dari Surabaya, khususnya memasak makanan Jawa. Gitu. Terus yang satunya lagi, yang terakhir, dia lagi foto bersama itu Chef Vivian. Dia itu orang Jakarta. Dia chef untuk Warung Kamis. Luar biasa. Nah, ini nanti saya ada slide-nya, saya ambil daripada Instagramnya ini ya, Instagramnya Elvi ya. Makanannya begitu banyak, kuenya begitu banyak, ada martabak manis, ada pempek, macam-macam. Itu pertanyaan saya, kalau yang makanan yang udah jadi bahan makanan pasti import ya dari Indonesia semuanya. Nah kalau makanan kue tadi siapa yang bikin tuh? Nah di sini Indojava bekerja sama dengan satu restoran ya di Philadelphia. Kenapa kita memilih Philadelphia? Karena Philadelphia itu semuanya serba murah. Di New York semua serba mahal. Nah untuk makanan jadi yang tadi saya tunjukkan seperti ayam bakar, makanan yang apa ya, makanan hari-hari gitu ya, itu kita bawa dari Philadelphia. Kalau makanan jajan-jajan seperti martabak itu orang lokal, orang New York yang bikin. Nah gini, kita ini mau membantu masyarakat kita, di mana misalnya ibu-ibu yang punya anak atau ibu-ibu orang tua-tua yang nggak bisa kerja. Kalau mereka pakai babysitter jagain anak mereka nggak bawa pulang apa-apa karena gajinya habis dibayar babysitter. Akhirnya saya bilang sama mereka, ayo kamu bisa bikin apa? Dia bilang dia bisa bikin risoles, dia bisa bikin martabak. Ayo kita coba dulu, kita cari bangsa pasar. Kalau memang laku, ya, kamu kerjain ini aja. Nah, terus sekarang ini semakin banyak ya. Karena banyak orang yang kerja, semakin banyak orang yang masak. Gitu. Mereka juga senang sih, Indojava bisa membantu mereka untuk mendapat pemasukan. Silakan Felis. Ini kayaknya mungkin ada teman-teman yang udah semangat bertanya nih ya. Mungkin bisa ada yang nanya tadi siapa ya? Atau ada yang mau langsung ngomong gitu? Tunggu Felis. Ya. Biar paham ini ya. Iya, betul. Produknya seperti apa nih? Saya ada PowerPoint-nya. Iya boleh, tadi belum di-sharing. Silakan Pak Tito udah sharing screen. Elvi cerita ya, produknya ini apa? Nah, ini ada Instagramnya Elvi, boleh diikutin ya, namanya Queens Boulevard ya, Elmhurst, New York ini. Nah, yang kanan ini apa Elvi? Ini apa nih? Cerita silakan. Yang di atas meja ya? Iya, apa tuh? Yang di atas meja itu ada lemper, ada apa tuh pastel, ada bakcang, ada roti, ada kue apa ya? Kue merah, kue tok ya, kue itu yang merah-merah, kue tok. Terus ada arem-arem, ada martabak manis. Banyak bener, kayaknya 50 macam itu ada. Itu sehari habis berapa ya Bu Elvi ya? Nah, hari Sabtu ini kita sediakan buat Sabtu dan Minggu. Oh, oke. Udah Senin udah habis. Ini bikinan orang New York ya? Bikinan orang New York ya? Iya. Bukan orang Philadelphia, bukan ini ya? Bukan. Kalau jajanan semua ini punya orang New York. Oke. Kalau ini, nah ini sama ini. Nah, kalau ini saya impor sendiri ya, karena kalau saya beli dari sini yang memang impor khusus, itu agak susah karena agak bersaing ya, karena dia itu akan jual di seluruh supermarket Asia dan supermarket yang supermarket yang lain-lain gitu. Saya maunya kalau ada produk Indonesia lokal yang hanya kita jual di Indojava sendiri gitu. Oke, ini Indomie, jadi beda, nggak sama dengan yang supermarket itu beda ya? Iya, ini Indomie lokal Indonesia ya. Indominya nggak dijual di sana nih, rasa-rasanya kelihatannya ya Pak Tito. Iya. Ini izinnya gimana tuh Elvi? Kok bisa ngimport langsung sendiri, partai kecil gitu istilahnya kan? Iya, saya kerjasama sama ada teman saya di sini, dia khususnya yang menangani impor gitu. Jadi saya maunya apa,
dan saya berbagi aja sama orang yang di mana, di Maryland. Oke. Oke, menarik. Jadi teman saya yang ngatur import ini. Kalau ini apa ini? Nah, ini menarik ini. Nah, yang martabak itu martabak ketan hitam. Terus ada aram-aram, dadar gulung, klepon, dan apa itu ya, lupis. Waduh. Ini bikin Ini partner saya yang bikin. Oke. Partnernya yang Jadi bikin. berasa di Indonesia banget nih ya dengan adanya Indo Java nih. Jadi orang di New York nggak terlalu kangen banget ke Indonesia nih dengan adanya Indo Java ya. Benar-benar otentik nih makanannya, makanan Indonesia nih Bu Elvi. Iya. Kalau ini apa nih, Elvi? Rujak cingur sama cur. Oke. Yang saya Nah, rujak cingur. Ya, silakan. Rujak cingur ini kebanyakan dimasak sama tadi Chef Dewi Anastasia tadi, karena dia orang Jawa, dia kebanyakan buat makanan-makanan Jawa kayak rujak cingur ini. Itu kerupuknya dari mana tuh, pertanyaan saya tuh loh. Oh, kerupuknya kita impor ya, tapi dari dari perusahaan ekspor impor yang ada di sini. Bocah tua itu kerupuk mentah terus digoreng. Oke, kerupuk impor. Saya pikir bikin di sana. Kalau ini, wah ini mantep nih. Nah, ini otak-otak. Otak-otak sama pempek. Ini kebetulan ada orang Bangka. Jadi di Indo Jawa ini gak hanya orang Jawa. Seluruh seluruh dari berbagai bangsa. Jadi kayak berbagai suku bangsa. Kayak ini orang Bangka, dia bisanya bikin pempek sama otak-otak. Oke, kita bahas lagi. Kalau ini apa ini? Nah, gado-gado kembali lagi itu Ibu Dewi yang bikin, Ibu Anastasia tadi. Terus kalau ayam sambal pencit ini itu kita bikin dari restoran di Philadelphia. Itu sambalnya pedes nggak, Vi? Sambalnya nggak terlalu pedas, karena di sini cabai mahal. Oke, Jakarta juga lagi mahal sih cabai sekarang. Mahal ya? Nah, ini menarik, nasi kuning unyil sama coki-coki. Waduh, coki-coki juga ada ternyata diimpor ke sana, dikirim ya. Di sini kayaknya karena orang-orang Indonesianya udah pada lama-lama, mereka itu lebih banyak tahu produk kuno, produk jadul dibanding produk baru. Jadi kebanyakan kalau kita impor ke sini itu produk-produk jadul, kayak misalnya juga coki-coki, ada lagi itu bedang Marx. Bedang Marx itu kan mungkin udah lama nggak kedengaran, tapi di sini laku banget gitu loh. Nasi kuning unyil ini, ya. Ya. Oh ini gimana Bu yang ini? Iya, nasi ini kita impor sendiri, kayak gudeg, itu pronas itu ya. Sebenarnya di sini ada punya Australia, tapi katanya orang-orang Indonesia nggak enak pronas. Udah biasa lidahnya kayaknya ya makanan Indonesia soalnya. Ini ikan bawal bumbu rujak ya. Iya. Sama bolu ya. Betul, bolu ya. Bolu. Iya, ikan apel bolu ya. Wah, mie sedap. Ada agar-agar, saya lihat itu di kanan itu ada merek Swallow ya. Ini mie sedapnya Elvi impor sendiri juga atau gimana nih? Enggak, mie sedap ini dari perusahaan. Oke. Kalau ini, nah ini yang kiri itu kan sambal goreng dendeng itu dari gimana itu? Dari mana itu? Kan pakai toples itu. Iya, ini impor sendiri. Oh, importnya berupa toples gitu atau dalam bentuk besar LVD sampai situ dikemas ulang gitu ya? Udah bentuk toples gini. Oh, udah bentuk toples gitu. Oke, ini abon sapi Nyonya Siok, kita abon sapi. Oke. Ini ada ikan asin peda. Ini import juga atau gimana? Iya, saya impor sendiri. Oh, ikan asin peda. Kalau kue itu bikin ya. Kalau sebelah kiri itu kue bikin. Ini kalau bahan bakunya gimana ya orang-orang yang bikin ya? Kadang-kadang kan harus makanan Indonesia tuh bahan bakunya Indonesia gitu. Apakah mereka nyarinya sulit gitu, Bu Elvi ya? Kalau bahan baku ya Thailand itu agak lumayan sama. Jadi
banyak kayak bumbu-bumbu serai, kunyit, galangga itu, lengkuas, kayak gitu-gitu itu semua dari Thailand. Indonesia belum impor ke sini. Banyak minyak ya kalau dari Thailand ke situ ya. telon aja ada nih, minyak telon. Nah, ini meriah ini. Ini semua makanan ada nih. Ini Nah, di bawah itu peye ya. Peye itu paling laku ya, terutama untuk orang Surinam. Orang Surinam itu ternyata punya peye juga di Surinam. oh iya, LP, apakah cuma orang Surinam, orang Indonesia aja yang makan ini? Atau ada orang bulenya, atau ada orang dari China, atau orang mana, Jepang gitu yang hobi, yang menjadi pelanggan kamu, favorit kita ada? Iya, orang Jepang, orang Korea kan suka makan makanan pedas. Tuh orang Korea, orang Cina juga banyak. Oke. Nah, kalau ini gudeg nih ya. Apa nih? Bukan nih, bakwan ya. Yang bakso itu ya punya Ibu Anastasia tadi setiap warung Selasa. Terus yang itu ini yang satunya ini kayaknya punya yang warung Kamis. Ini gantian katanya ya, setiap Selasa beda, setiap Kamisnya beda gitu. Diinfoin dulu atau gimana tuh ke pelanggannya, kita mau masak ini gitu atau gimana tuh Belvi? Kita udah promo, jadi misalnya untuk hari Senin saya udah promosi buat hari Selasa. Nanti hari Rabu saya promosi untuk hari Kamis gitu. Jadi open PO gitu ya, apa gimana tuh ya? Open PO, ya. Jadi orang udah pada tahu, terus kita punya order dulu. Soalnya kan makanan ini misalnya nih 50-70 porsi atau 100 porsi itu cepat banget gitu loh. Jadi kalau nggak di order dulu kebanyakan siang-siang udah habis. Cepat-cepat dia dapat ya. Ini ada jamu juga sama LP. Jamu kunyit. Iya, jamu ini kita mulai memperkenalkan untuk orang masyarakat di sini ya. Karena jamu ini laku banget juga sih, produk laku. Nah, ini tempe mendoan, coba bayangin. Waduh, mantep banget di New York nih, makannya jajanan gorengan. Lapar nih Pak Tito. Malam-malam jadi lapar. Nah, ini apa ini? Ini kayak sate lilit Bali ya, sate Bali nih ya, sate lilit ya. Iya, ini nasi Bali. Nasi Bali, coba ya. Orang Bali aja aman di New York ya. Raknya tadi, ada pandan yang betul-betul Indonesia semua. Ini kurang kembar. Kanan itu apa ya? Itu Nasi campur. nasi campur, coba bayangin. Ini ada lagi kerupuk terung. Wah, kerupuk terung aja ada deh, kerupuk terung. LP luar biasa. Jakarta aja kita susah nyarinya nih. Saus raja, ini bumbu rujak aja ada tuh, diimport sama LV. Bumbu rujak, saus raja, ya. Nah ini barangnya Rudi Hadiswarno sama minyak angin untuk ini aja. Jadi diimport. Balik lagi nih ceritanya nih, kalau kita lihat ya, tadi begitu banyak barang. Udah 10 tahun ya, Vi ya. Dari udah 10 tahun yang lalu. 10 tahun ya, betul ya? 10 tahun yang lalu ya? 15 tahun. Kalau di Amerika, Vi, selain New York, orang kenal nggak sama Indo Jawa? Kenal, karena syukurlah ya kita sudah banyak yang banyak masuk di berita. Jadi mulai lebih terkenal di kota-kota lain gitu. Kalau yang banyak orang Indonesia ini kan di Boston, di LA ya, betul ya? Iya. Ada yang order dari sana? Kalau di LA itu agak ada tapi nggak terlalu banyak. Tapi Boston itu pasti mereka akan mampir ke Indo Java karena 4 jam ya perjalanan dari Boston ke New York sini. Oh, jadi kalau dia lewat melimpir wajib borong ya di Indo Java gitu ya? Kalian jalan kirim pakai pos juga, kita setiap hari harus kirim ke another state. Oke. Menarik ini. Jadi ada orang makan di situ ya. Jadi ada yang makan di situ, ada yang sekalian makan sekalian beli ya, beli barang Indonesia semua ya. Vi, saya mau nanya di sini.
Kalau Elvi sering lihat ya karakter orang sini belanja sama orang ini. Mungkin kan Elvi dulu pernah di Surabaya ya. Kalau orang di Surabaya ini kan kalau belanja, kalau ke minimarket itu kan bisa sehari sampai 3-4 kali, Vi. Bolak-balik minimarket. Kalau orang Amerika tuh gimana? Belanja di minimarket tuh, belanja di toko kayak gini apa sebulan sekali, apa gimana? Apa bisa sehari 2 kali juga gitu? Enggak, seminggu sekali. Jadi biasa ini hari Sabtu Minggu ini waktunya rame nih. Nanti mereka sekali datang belanja, udah untuk seminggu, kadang-kadang untuk 1 bulan. Nanti mungkin 2 minggu lagi atau minggu depan lagi mereka datang gitu. Jadi nggak ada yang sehari bolak-balik 2 kali tuh enggak ya? Enggak. Dingin. Iya, di situ. Nah, suka dukanya apa, Vi? Dagang buka toko di sana? Suka dukanya ya, aduh dukanya banyak banget juga ya. Kita kan Indo Java ini udah 15 tahun, dari 5 tahun lalu itu kita buka sebelum ada warung-warung itu ya. Setengah mati ya untuk satu izin. Izin itu susah, terus di sini banyak sekali inspection itu pemeriksaan. Ada 3. Nanti ya ada yang datang dari bagian kesehatan, departemen kesehatan. Dia ngecek tuh cara penyimpanan makanan, cara packagingnya harus semuanya itu ditulis expired date juga gitu ya. Iya, expired date-nya juga. Kayak terutama makanan-makanan kita ini harus jelas. Misalnya nih martabak, dalam martabak itu pakai tepung, pakai pakai daging, pakai pakai bumbu kari atau pakai apa gitu. Semua harus tertera jelas. Jadi mesti ditulis gitu di harus ditulis. Terus pada zaman dulu itu dilema kalau orang menurut pihak kesehatan semua makanan habis masak masuk kulkas. Kalau kita masuk kulkas orang Indonesia nggak mau. Mereka mau yang di room temperature. Aduh, susah bener loh. Pertanyaan saya gini, tadi kamu bilang bahwa QC-nya harus jelas, traceable, bahannya mesti jelas gitu ya. Nah, bagaimana kamu mengkoordinir dengan yang ibu-ibu tadi yang sebenarnya mereka bisa masak, tapi mereka kan bukan komersil awalnya. Kan ini gimana komunikasinya, Pi? Problem nggak? Error nggak? Iya, pertama error, mereka nggak bisa tulis isinya apa. Saya bilang nggak bisa. Kalau seandainya kalau kamu datang kirim ini restoles tanpa ada kayak gini nih, kayak ayam goreng nih. Nah, ayam goreng ini kan harus jelas isinya apa gitu. Nah, ibu-ibu ini biasa nggak bisa bikin begini. Terus kalau taruh di sini tanpa label, inspeksinya datang langsung dibuang, langsung dibuang, saya kena fine, saya bayar denda. Sampai kalau saya keras kepala. Pernah kejadian sebelumnya. Iya, kejadian sampai kalau pertama datang, kadang-kadang kita juga kucing-kucingan. Kalau misalnya kita udah tahu nih dia waktunya datang, makanan semua masuk kulkas. Nah, kalau makanan masuk kulkas udah sepi. Orang bilang, makanannya dingin, malas dipanasi. Akhirnya kita nih kucing-kucingan aja, keluarkan sedikit gitu. Iya, menarik nih pengalamannya di sana ya, berbeda dengan di sini nih. Jadi kalau pas dia datang, dia ketemu, langsung dia masukin di dalam tempat sampah, langsung dikasih itu tuh bleach itu, bleach ya, Clorox gitu by clean kalau orang Indonesia tuh. Terus saya dikasih tiket denda, dikasih denda sekali, dikasih nanti datang lagi satu kali. Kalau sampai 1 kali lagi datang gagal, license saya dicabut, saya nggak boleh jualan. Aduh, pusing deh di sini emang. Ya, ada plus minusnya dengan di sini. Di sana pasti ya aman produknya, cuman ya agak repot juga jadinya ya, Bu Elvi ya. Iya. Sekarang ini udah ibu-ibu yang tadi kembali lagi Pak Tito, ibu-ibu yang misalnya nggak bisa masak itu, yang nggak bisa bikin label-label, sekarang saya udah punya teman yang dia di sini bisa desain label, misalnya nih beli 100 atau beli 500 gitu. Saya mau nanya, yang kamu pegang tadi itu mana? Yang kamu pegang tadi itu. Nah, pertanyaan saya satu aja, berapa duit itu, Vi? Ini $10. $10 ya. Apa isinya apa itu? Hanya ayam 2 potong. 2 potong, $10. Kalau hitung rupiah 140.000 lah ya sekarang ya. Iya.
Itu langsung dimakan bisa? Iya, ini tinggal di microwave atau sekarang kalau enggak di toaster. Udah enak banget. Oke. Terus produk yang paling laku di sana apa ya? Mungkin selain Indomie gitu? Produk yang paling laku sekarang sambal ya. Sambal ini udah kayaknya udah mulai mendunia. Orang bule aja kalau kesini bilang, I want sambal katanya. Udah terkenal nih produk Indonesia sambalnya ya. Oke, bentar ya. Saya lagi tadi ada saya mau lihat. Saya mau kasih lihat ada. Mana apa kita buka pertanyaan aja Pak Tito? Mungkin ada yang udah semangat mau tanya. Bentar. Saya mau kasih lihat video dulu. Habis nonton video, biar lebih jelas kan? Oh, masih ada video lagi ya? Nah, jadi nanyanya juga jelas gitu loh. Nanti nanyanya nggak jelas, kesian Elvin. Iya. Oke, kita Udah ada yang per video lagi ya. Lanjut ngobrolnya nih. Jadi udah ketahuan kan, toko LB itu barang Indonesia apa aja ada pokoknya. Nggak ada yang nggak ada. lengkap lah ya pokoknya ya, Pak Tito. Kita nggak pernah akrab pun di Indonesia, ada di New York. Mesti ke New York belinya kan gitu kira-kira. Oke. Sekarang silakan saya akan buka. Kalau mau yang mau nanya, silakan boleh kirim chat. Tadi ada yang udah semangat siapa ya, Pak? Saya? Ya, boleh siapa? Saya Jody. Jody ya, Pak Jody ya. Pak Jody boleh. Pak Jody. Dari Are nih. Oke, silakan Mas Jody. Oke. Wah, ini menarik sekali nih, Elvi. Ngelihat begini udah lapar ya. Kebetulan belum makan. Lapar dari tadi saya juga nih. Kalau ngelihat yang dijual Elvi, jadi ingat kalau di Jakarta tuh adanya di Nusa Indah di Estek sana tuh. Semua ada gitu. Nah, saya ada beberapa pertanyaan yang mudah-mudahan tidak menyita waktunya teman-teman lain yang nanya gitu ya. Yang pertama, di situ kan ada beberapa makanan yang eksotis ya, maksudnya yang khas banget Indonesia kayak rujak cingur. Itu kan bibirnya sapi tuh, gitu ya. Itu kalau orang yang bukan Indonesia, yang bule terutama, itu kira-kira penerimaan mereka di situ seperti apa ya? Apakah mereka suka gitu atau apa? Kalau tahu aslinya bagaimana, terus mereka justru tidak tertarik untuk mengkonsumsi itu gitu. Ya, itu yang pertama. Ini boleh langsung ya? Ya udah Jawab aja dulu ya, nanti saya lupa. Oke, silakan. Nah, di sini yang cingur itu bibir sapi itu nggak ada, jadi diganti sama kikil, tendon. Beef tendon. I see. Oke. Karena di sini pun banyak peraturan, nggak boleh jual hal-hal yang aneh-aneh seperti paru sapi nggak boleh dijual. Bagian-bagian tertentu aja yang bisa dijual, nggak bisa kayak di Indonesia semua kan bisa dijual tuh, di sini nggak bisa. Jadi kayaknya hanya daging, tendon, dari sapi itu yang tertentu aja. Berarti jeroan juga nggak ada ya? Kayak usus. Jeroan itu apa? Babat ya? Babat aja usus, yang ada babat. Usus nggak ada babat. Babat aja yang ada. Oh, jadi limited banget ya? Iya. Oke, itu udah mengobati banget tuh. Oke, pertanyaan kedua. Itu kalau di Indonesia biasanya izin untuk grocery sama untuk dine in itu beda. Jadi kalau grocery aja, tapi nggak boleh dine in, nggak boleh makan di dalam gitu. Cuman beberapa terakhir memang ada penyalahan. Kalau di situ ada izin khusus nggak? Iya, di sini izinnya khusus ya. Makanya saya itu kalau kedatangan dua inspection itu, satu yang untuk kesehatan, yang untuk jual makanan ini saya dinaungi sama Departemen Kesehatan. Terus kalau saya di grocery sama bagian agriculture and market gitu. Oke, emang beda ya? Memang beda. Oke, pertanyaan terakhir nih. Tadi saya lihat ada yang untuk tempe ya. Apakah memang ada orang Amerika sana yang membuat tempe gitu? Karena sejauh yang saya tahu di Amerika juga ada American Tempe Movement tuh. Apakah terkait ke sana juga gitu? Di sini saya kan jual banyak tempe, khususnya buat orang Indonesia, tempe yang sudah jadi. Terus untuk yang yang tadi buat ragi tempe tadi, itu sekarang sangat laku ya, karena untuk orang-orang vegetarian, mereka itu luar biasa juga sih. Bikin tempe tidak hanya dari soybean, tapi mereka mulai bikin dari nangka. Itu enak loh, biji nangka direbus, terus dibikin tempe. Terus dari berbagai macam bean, kayak bean hitam, kedelai hitam,
segala macam bihun dibikin tempe, enak banget juga. Ya, oke. Terima kasih. Jadi memang tempe memang nggak hanya untuk kedelai saja. Oke, perketemuan lain. Saya banyak pertanyaan lagi, tapi nanti keburu sama saya sendiri. Gantian yang lain nih, gantian Pak Jody. Ini tadi ada yang raise hand nih ya Pak Irfan ya, dari Samara Mikron nih. Boleh ya Pak Tito ya? Tanya ya. Selamat malam Boleh Ibu. nih, di ini. Boleh Halo, ngomong Pak selamat Irfan? malam. Iya, selamat malam Ibu. Ya. Selamat malam ya. Iya, Bu Elvi, terima kasih. Saya udah dikasih kesempatan untuk bertanya. Jadi saya dari Bandung, Bu. Saya mau tanya bagaimana caranya supaya IKM ini bisa bekerja sama lah untuk menjual produk kami di Indo Java Grocery. Ya. Nanti kalau memang punya produk, karena di sini pun juga tertentu ya, nggak bisa semua produk yang di Indonesia dijual di sini. Jadi nanti kalau memang punya produk, tolong dikirim ke Messenger Instagram Indo Java. Oh, Nanti kalau memang kita DM saya ya, Bu, ya? baca-baca, terus kira-kira bisa masuk ke New York, nanti saya hubungi Pak. Sama sekalian Bu, kebetulan ibu saya kan di New Hampshire. Ibu saya memproduksi pempek dan nastar juga gitu Bu. Saya mungkin mau coba mengirim sampel gitu ke Ibu, bagaimana ya? Untuk nastar sama pempek ini udah ada yang jual. Jadi untuk melindungi para supplier, saya biasa hanya 2 orang aja yang bisa jual. Jadi biar nggak bersaing. Sorry ya. Oh ya, baik. Oke, terima kasih Bu. Oke, terima kasih ya Pak Irfan. Ini sekarang ada yang nanya lagi, Bu Josephine Juli nih ya, boleh nih bayar supplier kue itu sistem konsinyasi atau cash? Pak mau nanya sendiri ya, Bu Josephine ya? Boleh di-unmute ya? Ya, maksudnya kan supplier-supplier yang bikin kue gitu kan, mereka kan produknya nggak terlalu banyak. Nah, sistemnya ke Indo Java itu konsinyasi, laku berapa baru bayar, kan 3 hari paling kan kue itu berlakunya ya, kurang lebih umurnya gitu kalau tanpa pengawet. Nah, itu bayarnya cash atau konsinyasi? Atau ambil putus? Konsinyasi ya. Kalau di sini nanti datang, jual dulu, nanti kalau laku kita bayar, kalau enggak kita balikin. Elvi, aku mau nanya gini. Kalau ini makanan tadi yang dibikin oleh ibu-ibu tadi ya, kan banyak macamnya tuh. Bisa berubah-ubah juga tiap hari macamnya. Hari ini jual martabak, bisa jual macam. Itu nggak perlu izin baru nggak perlu ya. Yang penting dia ada label aja. Yang penting adalah sesuai dengan label standar labelisasi aja, kira-kira gitu Pi ya. Apa harus masuk ke SKU gitu Bu Elvi ya? Apa mesti ngelapor dulu jual martabak, besok mau jual kue gitu, enggak, atau cukup labelnya aja yang memenuhi standar daripada di situ, gimana? Jadi gini, kalau kita sudah kira-kira mau kedatangan inspection, kita meminimize, jangan terlalu banyak jualan banyak macam-macam. Jadi nggak banyak pertanyaan dan nggak banyak yang harus di ke laboratorium, harus dibawa ke laboratorium juga nih barang-barang. Sampai segitunya yang dibawa laboratorium ya? Laboratorium ya, per jenis barang, misal ayam goreng dibawa ke laboratorium gitu ya. Tergantung inspektornya pada waktu itu datang. Kalau dia lagi ngomongnya kayaknya ini kurang bener nih. Aku ambil kayak kemarin saya punya ikan peda dari Indonesia. Dia kayaknya lihat ikan pedanya mungkin rada-rada gimana, dia bilang saya bawa ke laboratorium. Mau diperiksa bener nggak ini layak dimakan gitu. Ini boleh nih Pak Irfan apa Ibu Irsan ya? Boleh halo ya. Iya Pak Irfan, gimana nih Pak pertanyaannya? Saya nanya, sebenarnya bagian udah tadi sempat terjawab ya soal import, terutama misalnya kayak tadi contohnya ikan peda itu apa diinspeksinya setelah datang atau belum diimport ya? Mestinya di port itu sudah mereka inspeksi kan, tapi kan inspeksinya hanya untuk lihat barangnya itu misalnya dari perusahaan mana, cara buatannya gimana. Nanti inspeksi yang dari Departemen Kesehatan itu, mereka itu lihat dalam-dalamnya apakah perutnya sudah dikeluarin, terus apakah garamnya itu memenuhi standar gitu.
Oke, baik. Berarti kita langsung ke sana, sebenarnya di port pun udah diinspeksi ya. Oke. Ya mungkin pertanyaan kedua saya begini ya. Indomie kan udah terkenal, Bu. Di New York itu rasa apa sih yang paling top? Dan harganya berapa itu Indomie? Indomie ini aku agak menyayangkan ya, karena sekarang kalau saya beli Indomie sama importir Thailand, bukan lagi importir Indonesia. Saya juga nggak tahu kenapa kok Indomie bisa berubah dari importir Indonesia ke importir Thailand. Nah, di sini hanya ada 5 macam ya. Indomie original, pedas, kari, sama special chicken, sama sotomi. Sotomi sama lagi mie goreng barbecue. Itu aja. 6 macam. Yang paling laku yang mana ditanyanya kan gitu kira-kira. Ya, paling laku Oh. itu. Di belakang nih Indomie goreng sama itu tuh, Indomie goreng sama kari. Ini yang paling laku semua. Yang nggak laku-laku sudah nggak dijual lagi. Oh, mungkin pertanyaan terakhir kalau boleh. Next Ya. plan apa, Bu? Ini kan udah 15 tahun ya berjualan grocery. Bikin next Maksudnya gimana Pak Iksan? plan-nya. Next plan dia nanya, apakah bikin kafe atau bikin restoran atau nama meja kan kira-kira gitu kan. Gimana, Pi? Nah, next plan-nya ini kan kita punya toko di sebelah ini kosong, persis sebelah ini kosong, hanya karena sewa terlalu mahal. Ya kita plan-nya mungkin sama Ibu Dewi tadi, yang Ibu Warung Selasa, mungkin kita itu merencanakan membuka siap saji. Tapi jadi di sebelahnya untuk ya siap saji aja, kayak misalnya bukan restoran yang fancy, yang mewah-mewah, yang orang datang hanya makan sebentar langsung pergi gitu. Rencana ya, kalau rentnya murah. Kayak fast food court gitu, datang makan. Iya. Gimana pergi ya. Gitu. Terima kasih. Ini ada Bu Lilis Julhana mau nanya langsung atau mau kita tanyain nih? Jadi saya tuh mau nanyanya gini sebenarnya. Ya. Elvi sendiri bisa masak nggak, Vi? Saya kan di sini koordinator aja, jadi saya nggak masak. Cicip ya, juru cicip. Ya saya juru cicip. Iya, Oh, yang bagian ngadepin inspektor menjelaskan enaknya makanan kayak gitu, Vi ya. Nah, ya. Oke. Ya, selamat malam Ibu. Boleh saya Ini Bu langsung Lilis ya? nanya? Iya, sama Bu Lilis. Saya kan punya produk olahan ikan yang dijadikan kerupuk ikan sama sistik ikan. Gimana caranya kalau pengen masuk ke toko Ibu Elvi? Kirim aja stempelnya kirim aja itu katalognya sama foto-fotonya di Instagram Indo Java ya. Nanti saya lihat lagi, kembali lagi saya lihat kira-kira bisa masuk atau enggak. Oh iya, siap. Nah, Ini Terima ada kasih. lagi dengan Pak Irfan lagi nih. Boleh mau nanya Pak Irfan, kopi pick up ya? dari Pak Indra nih, pertanyaan dari Pak Indra nih, Vel. Oh, Pak Indra dulu boleh. Pak, itu udah ya Pak Irfan ya. Pak Indra, Akbar nih. Mau ngomong langsung apa gimana nih? Pak Indra, Pak Indra. Suara saya Kedengeran? Silakan Pak Indra. Kok jadi nggak ada suaranya? Pak Indra, silakan. halo, terdengar? Ya, kedengeran. Pertanyaan saya yang pertama, ini Indo Java apakah boleh digunakan oleh diaspora lain untuk membuat toko di US? Karena kan sudah terkenal ya Indo Java itu dengan Indonesianya gitu. Misalkan di LA ada rencana buka Indo Java atau beberapa kota lain, apakah memungkinkan? Kemudian yang mau saya tanya lagi, ada beberapa pertanyaan sebenarnya. Pengalamannya berapa lama sih ngirim dari Indonesia ke US sampai di toko Mbak Elvi? Karena itu kan terkait dengan umur simpan ya. Jadi nanti kayak Mas Irfan ini kan sebenarnya produknya ada produk bumbu-bumbu. Nanti kalau sampai sana 6 bulan apakah memungkinkan? 2 bulan apakah memungkinkan? Itu yang saya tanyakan. Kemudian saya lihat tadi dari toko-tokonya kan kemasannya masih sangat sederhana ya. Kayak peyek-peyek itu ya. Nah, itu Mbak Elvi apakah nggak kena itu sama tadi bagian izin toko, bagian agriculture atau marketnya? Gimana tuh yang seperti itu? Karena di kita juga kan di Indonesia tuh kan ketat juga tuh kalau masuk seperti itu ya. Mungkin itu sih pertanyaan saya, Mbak Elvi, Mbak Felis, Mas Tito. Terima kasih.
Iya, Jawab dari terakhir dulu ya. Sebelum boleh. itu, kalau di sini kita kan small business ya, yang nggak bukan kalau inspekturnya datang, saya bilang kita ini kan semuanya terbatas, budget terbatas, apa terbatas. Jadi kalau memang barangnya kan kita ini harus memperkenalkan makanan yang selalu baru, yang selalu misalnya produk-produk baru. Belum tentu kita keluarkan produk ini laku. Jadi kalau kita mau print label itu kan di sini mahal banget gitu loh. Satu label itu aja bisa 50 sen. Nanti tambah kos barang lagi mahal. Inspekturnya sayang sama saya, dia bilang begini, udah nggak usah, tulis tangan aja. Gitu. Saya bilang nanti kalau produknya udah mulai laku, kita misalnya udah memang semua orang pada suka dan memang continue selalu ada di toko, kita akan print label gitu. Terus yang pengiriman tuh masuk ke sini memang setengah kita, makanya kita Indo Java juga nggak bisa beli barang terlalu banyak karena pengiriman ke sini total sama pemeriksaan 2,5 bulan. Jadi barang yang kita beli itu dalam sedikit aja. Jadi misalnya perkirakan 2-3 bulan habis gitu. Jadi nggak stok dalam jumlah besar, nggak sulit ya, sulit stok dalam jumlah besar, sulit ya. Mungkin tempatnya juga terbatas ya soalnya ya, kan memang tokonya ya. Elvi, saya mau nanya gini. Jadi Anda mengatakan tadi bahwasanya untuk QC, selain daripada cita rasa dan selera, QC masalah higienitas, QC masalah quality ya, Anda mesti yakin banget dulu dari sisi Anda, betul ya? Sebelum dilepas, sebelum dijajakan, sebelum mulai dijual di toko Anda. Karena untuk small medium enterprise di Amerika dia juga kesannya juga ingin menumbuhkan, jadi dia tidak bisa terlalu ketat dulu, dan mengatakan ada policy, ada kelonggaran, sehingga kembali lagi kepada si penjual juga nggak bisa main seenaknya aja, karena tadi tetap aja ada frame-frame yang perlu dijaga itunya ya, license segalanya. Jadi nggak jadi sembarangan juga, seenak-enaknya juga gitu. Apa kira-kira begitu? Iya, kayak di sini juga kita orang misalnya kasih tester ya untuk makanan itu memang kita benar-benar milih ya. Terus kita jaga juga kualitasnya, misalnya 2 hari sudah nggak boleh jual lagi gitu. Jadi ya memang kadang sih kalau yang kayak mereka jual kurang laku juga kita aja kasihan juga sih, tapi ya gimana lagi ya, namanya kan yang menentukan customer. Gitu. Ini mau nanya ke Pak Indra Akbar juga nih tadi. Pak Indra ini Ditjen IKM PBKF itu apa sih ya Pak? Oke, saya itu dari pemerintahan, saya dari Kementerian Perindustrian, bidangnya industri kecil menengah, produk-produk IKM. Jadi memang saya tugas kami di pemerintahan ini kan mendorong ekspor produk-produk pangan ya. Saya fokusnya di pangan, Mbak Elvi, Mas Tito. Jadi kalau misalkan ada bisnis matching di kemarin terakhir misalkan di Sydney, saya coba cari terus ke Busan seperti apa. Jadi karena kami kan punya produk-produk IKM yang sudah saya bina dan itu sudah dihasapkan, kemudian sudah sesuai dengan standar internasional lah gitu kan. Jadi ketika mau masuk keluar, standar itu sudah memenuhi. Jadi kalau tadi Mbak Elvi tanya traceability, kita dari petaninya pun sudah siap gitu kan. Nah, makanya tadi saya tanya kira-kira berapa lama untuk sampai ke sana gitu kan. Seperti Mas Irfan tadi itu sudah hasap juga gitu. Jadi bisa memungkinkan untuk sampai ke pasar sana. Cuman saya tanyakan umur simpannya berapa lama seperti itu. Jadi itu Mbak Feli. Iya, siap Pak. Oke. Mudah-mudahan bisa kolaborasi dan meningkatkan penjualan produk Indonesia di sana. Iya, itu tadi yang saya bilang. Kita kalau bisa kalau kita kumpulin semua diaspora kita di beberapa negara gitu kan. Kayak waktu misalkan kita ke Belanda kan, makan kerupuk aja 1 piring berapa euro misalkan. Tadi di sana makan kerupuk aja kira-kira berapa tuh 1 piring. Jadi bisa kebayang kalau kita bisa ekspor kerupuk kering, kerupuk mentah di sana digoreng di sana gitu. Pasarnya banyak banget peluangnya gitu kan. Itu sih Mbak Felis. Aku tanya Elvi kenal sama Yono? Iya Pak Yono saya kenal. Ya. Pak Yono chef ya? Iya, yang di Albani ya? Ya. Iya, kenal ya. Iya, dia kalau dia jual wine juga, jual minuman restoran lah ya, kira-kira gitu. Lalu kemudian
Ada lagi yang mau nanya mungkin. Pak Ini Min, tadi sertifikat nih Pak Irfan. Oh Pak ya, Irfan mau nanya lagi langsung? Mana ya? Itu aja Bu pertanyaannya. Apakah kita perlu sertifikat seperti HACCP atau cukup BPOM Indonesia? Apa maksudnya di tempat Ibu sekarang Bu Elvi, apakah ada produk Indonesia yang tidak punya HACCP atau FDA gitu Bu? kalau di sini harus semuanya FDA ya. Dan kembali lagi kalau saya sebagai small business, untuk produk-produk yang saya baru mau perkenalkan ke pasar, itu misalnya kan nggak banyak tuh. Misalnya nih, kalau saya punya produk yang saya langsung impor dari Indonesia nggak banyak dan memang rencanakan untuk mau dilegalkan gitu ya di Amerika. Nah itu untuk sampel, untuk contoh itu nggak apa-apa. Tapi dalam waktu beberapa bulan, misalnya 1 bulan harus habis. Nanti ternyata orang suka, produk itu orang suka, baru kita mulai dengan standar itu pemeriksaan semuanya FDNA itu. FDA. oh, jadi ada masalah window untuk trial ya, trial window ya. Trial dulu. Nggak mesti semua sebelum masuk, belum tahu laku, belum tahu selera, sudah mesti FDA. Nah, Bayar ya. berat kalau begitu. Kalau laku, oke. Nah, kayak gini, semua produk tadi itu yang bukan dimasak oleh ibu-ibu ya, yang itu tadi, itu LV yang pilih atau ada yang memperkenalkan juga, kayak ada importirnya lah di tadi Philadelphia, tadi New York untuk masuk ke tempat tokonya LV gimana? Ini yang apa? Yang grocery atau yang makanan ya? Grocery. Oh, ini mereka memperkenalkan setiap minggu, setiap ada produk baru mereka kirim. Ini produk baru, ada produk baru. Atau kalau enggak, kalau dari saya yang impor sendiri, saya lihat tuh banyak orang sukanya apa. Misalnya banyak yang, Bu, bisa nggak beli TBM, SP, Ovalet, Nutrijel, kayak gitu-gitu. Terus nanti kalau importir nggak ada, saya impor sendiri. Oke, jadi ada market survei ataupun ada yang push memperkenalkan, ada yang pull dari market juga kira-kira gitu ya. Iya. Oke, jadi lihat polanya, ya, polanya campur ya. Di sini saya lihat ada Pak Mindiarto di sini. Pak Mindiarto ada standby. Mindiarto juga banyak UKM binaannya ya kayaknya ya Pak Tito ya. Baik Pak Tito, saya menyimak. Ya. Ya, nggak mau ikut masak ke Queens Pak Mindiarto. Sana masak-masak juga, Pak Mindiarto ini hobi masak, Pak. Iya, Pak Mindiarto ini best good cook nih, Pak Mindiarto nih. Tadi saya lihat di video tuh banyak orang Indonesia yang jadi kayak kekeluargaan dengan adanya Indojava ini ya. Itu gimana tuh jadinya menjadi kayak seru gitu. Aku lihat tadi di videonya tuh gimana tuh Belvi ya? Jadi kayaknya kayak di Indojava ini kayak community juga. Jadi orang-orang yang apa namanya, yang baru datang nih dari Indonesia, pingin cari pekerjaan, pingin cari rent rumah, mau tanya-tanya tentang konsulat jenderal, mau tanya-tanya apa aja mereka ke sini gitu loh. Kan lebih enak kita ngomong bahasa Indonesia. Terus saya kalau misalnya ada yang datang bilang, Bu, tolong ya, saya ini butuh, saya punya kamar mau saya sewakan. Saya tulis namanya, oh ya namanya siapa, nanti besok-besok lagi datang. Saya cari kamar, saya kasih. Kalau nggak ada yang bilang, Bu, ini saya punya bos ada cari pegawai. Nah saya tulis, oke nomor teleponnya berapa? Jadi kita bertukar informasi melalui Indojava. Kayak masuk informasi Indonesia nih di toko Indojava nih, bagus-bagus. Sampai cari jodoh juga ada. Cari jodoh ya. Interesting banget ya. Kalau Felicia betah di sana tuh, merumpil. Iya. Kelihatannya kayak makanan-makanannya juga ya sama lah dengan masakan Indonesia. Jadi ya bisa jadi betah sih dengan adanya Indojava ini walaupun kita berada jauh ya dari Indonesia sih. Oke, kita masih punya waktu 20 menit nih sebelum waktu 20.30 kita harus sudahi. Nah, di sini juga saya lihat ada Cynthia nih. Cynthia, buka kamera dong, buka audio Cynthia. Iya, Bapak. Iya. Apa kabar, Bapak?
Cynthia sengaja katanya Bapak hebat, Pak. Saya dari pas desa, banyak ngurus di kebun dengan kementerian juga. Siapa tahu bisa, kita banyak di serelia, kelor, coklat, dan kita lebih banyak produk high end ya, high grade. Siapa tahu bisa. Nanti saya coba kirim-kirim sampel ke New York ya, Bu Elvi ya. Iya. Saya banyak teman juga sih Bu. Nanti saya kenalin ke Ibu aja. Teman-teman Makasih. kuliah, tapi ya mereka banyak-banyak kerja kayak buat apa ya, kayak buat artis-artis gitu ya, arsitek gitu. Cynthia ini banyak network Cynthia ini di New York, di mana-mana juga banyak nih. Ya saya sama Bapak nggak beda, cuma saya nggak pede ngomong di depan umum Pak, masih belajar dari Bapak. Sama nih Bu, aku juga nggak pede nih. Yang penting kita bisa sharing-sharing aja. Iya. Saya nggak bisa masak lagi. Oke. Ini ada Bu Sylvia nanya nih tadi ya. Apa mau ngomong langsung nih Bu Sylvia? Katanya Indomie dijual berapa harganya ya di tanah katanya? 50 sen. 50 sen ya. Oke. 2005. Sama ya? Semua rasa sama ya harganya? Semua rasa sama. Elvi, saya mau nanya nih. Kalau di sini kan Indomie itu laku kan? Indomie dijual sama abang-abang gitu kan ya, kasih sayur, kasih telur gitu ya, kan begitu ya. Di situ nggak coba Vi jual Indomie gitu. Nah ini yang kita lagi pikirkan ke situ. Saya lagi bicara sama yang tadi Dewi, Anastasia yang warung Selasa. Dia bilang kayaknya kalau di sini kan orang taunya ramen tuh, ramen Korea, ramen Jepang. Wah kalau Indomie dibikin kayak gitu kayaknya rame gitu. Masih tunggulah sampai tahun depan. Keadaan membaik. Ini ya. Ini kan awal tahun nih. Vi. Iya. Kenapa? Dulu di tahun 2017 kan LA Times bilang ramen terenak itu adalah Indomie rasa barbecue chicken ya. Iya. Dijual di situ ya, Elvi? Barbecue chicken ada sate kalau ya barbecue sate. Oh, oke. Itu laris juga ya? Nggak terlalu laris dibanding original ya. Original lebih laris. Oh gitu, lidahnya Indonesia memang beda sama orang LA Times lewat itu. Ide bagus tuh buka warung Indomie kayak sarannya Tito tadi tuh. Iya, itu yang kita pikirkan tuh. Jual kopi nggak Vi? Kopi mau saya tunjukin aja ya. Kopi saya punya kopi Kita banyak. kalian lihat nih tokonya. Kopi yang paling laku itu ini Indo Cafe Mix. Terus kopi kok. Yang paling laku ini nih. Kopi kapal api. Gitu. Itu ngambil dari mana Vi? Import langsung juga nggak? Atau emang ada distributor di situ? Ada distributornya di sini. Bu Elvi. Bu Elvi, Padang kan udah terkenal tuh masakan Padang, rendang. Sampai Swedia aja kan terkenal banget tuh sampai bikin lagu rendang Padang, masakan Padang. Itu Indomie ada rasa Padang, rasa rendang itu enak Indomie gorengnya. Boleh dicoba. Oh. Tadi Ya, belum nanti ada. saya coba. Iya, belum ada. Sarannya itu thank kalau you. di Bali itu terkenal banget tuh Indomie goreng biasa gitu aja tuh. Iya. Terima kasih ya nanti. Terus siapa tahu jadi Ya, biar lapar makin juga rame, sana Bu. ya. Ya. Ternyata Elvi. enak juga di Indonesia ya, tinggal nih banyak banget macam-macam rasa Indomie. Elvi, mau masak, kalau mau jadi cooking di sana, itu juru masaknya perlu ujian khusus nggak? Ya, di sini harus punya sertifikat. Jadi harus ambil kelas. Sekarang online kelas itu 6 jam. Jadi di situ diajarkan bagaimana, di sini paling repotnya itu karena penyimpanan makanan. Kayak daging yang sudah dipotong harus berada di temperatur berapa, di bawah berapa gitu. Terus bagaimana pemotongannya, jangan sampai ada bakteri atau kayak bakteri gitu. Terus bagaimana harus
harus benar-benar belajar. Kalau nggak bisa kayak kita maksa-maksa gitu, itu nggak boleh. Oh, jadi mesti lulus uji ya, mesti dites ya, Lulus kayak ujian. mobil SIM gitulah kira-kira dites ya, dia belajar. Sertifikasi chef juga gitu ya, berarti ya. Iya, jadi kayak Ibu Dewi sama tadi yang Vivian itu mereka punya sertifikatnya itu sudah harus di dapur. Jadi kalau kedatangan minta sertifikatmu mana gitu. Oke. Ada masa berlakunya nggak? Bu Evi, Iya. Siapa yang Ada masa berlakunya nggak itu? Oh, nggak seumur hidup. Panjang nggak? Oh, Nggak oke. seumur hidup. Bu Evi mau nanya deh. Ya. Jadi itu tadi Bu Evi cerita udah 15 tahun ya di Ya. sana ya, buka. Selama 15 tahun sempat kena fine berapa kali tuh? Ya puji Tuhan lah ya, baru hanya kena 1 kali. Berarti aman terus ya? Mereka ini, pemerintahan Amerika ini juga baik ya. Mereka ini untuk small business itu mereka ada kelonggaran. Mereka nggak kayak yang benar-benar seperti supermarket yang besar, benar-benar strict ya. Kalau small business ini kadang-kadang kita bilang, misalnya kita ini kan, misalnya nih, semua harus dikasih harga. Gimana kasih harga yang kerja saya sendiri? Kalau saya seorang lagi, saya nggak mampu bayar labor, nggak mampu lagi kan bayar-bayar yang lain gitu. Saya bilang jadi kalau saya, oh ini baru datang, saya belum sempat kasih harga karena masih rame, oke gitu. Oh, jadi punya lah ya jawaban-jawaban selalu. Iya. Nggak kena fine ya. Bagus lah ya. Tuhan bantuin berarti ya. Amin, amin, iya. Fine-nya itu berapa, Pi? Fine-nya Sekali fine 300. 300 itu fine-nya kalau yang dari health department. Kalau dari lagi yang satunya lagi namanya consumer affair, itu dia itu harus ngecek ya kayak timbangan. Kayak misalnya nih Resoles, aduh repot bener, Resoles ini dalam satu kotak timbangannya berapa gram. Gitu. Timbangan di luar kotak. Kadang-kadang kan nggak ada tepung, kadang-kadang kita ngasihnya namanya ibu-ibu masak gitu ya, tepungnya kebanyakan, kesedikitan gitu ya, susah juga sih. Mereka takut nanti kayaknya kayak toko itu nipu customer gitu loh. Jadi mereka itu lihat ini berapa gram. Terus apa namanya? Kalau yang consumer affair itu $100 itu kan kena fine-nya. Tuh ada lagi yang tentang kebersihan. Sampah di depan itu kalau kita nggak tiap hari nyapu di depan itu juga kena fine juga. Oke. Jadi gampang susah. Dibilang gampang ada susahnya juga gitu ya sepinya. Iya, luar biasa. Jadi gimana ini masih ada 10 menit? Ada lagi pertanyaan? Silakan. Masih mau nanya boleh nih langsung ngobrol aja. Satu Berarti pertanyaan. kalau yang kayak tadi tuh yang kue segala perlu harus ada sertifikat ya dia ya. Kayak yang kalau masak kan tadi harus punya sertifikat. Kalau yang kue-kue gitu harus ya. Soalnya ibu-ibu yang nitip ini harus ada sertifikat chef juga kayak gitu kayak. Bu Josephine mau supply soalnya Bu Josephine kayaknya mau kirim ke sana. Untuk misalnya nih untuk contoh-contoh yang ibu-ibu yang baru-baru yang maksudnya mau coba nih, aku ada proyek kayak sekarang lagi baru ada orang dari Manado, dia baru datang, dia bilang ibu mau titip panada. Oke, kalau baru kita terima dulu, kita lihat bangsa pasarnya suka, orang kadang-kadang itu banyak yang mereka masukin, terus abis itu orang nggak suka, kasihan kan kalau mereka disuruh belajar nanti nggak laku apa kan. Jadi biasa saya yang tangani gitu nanti. Misalnya masuk dulu, terus kalau memang itu mulai laku, baru kita ajarkan, ya kamu harus ambil sertifikat, kamu harus begini, gitu. Jadi bimbing kayak untuk orang-orang baru ya. Elvi bantu nyelesnya lah ya, bantu nyelesnya. Mendampingin gitu. Jadi kalau nanti barangnya laku, penjualan meningkat, dia juga bisa enhancement ya skillnya, jadi kira-kira gitu ya. Oke, saya rasa kita... Oke, nanya satu lagi. Pernah nggak kejadian misalnya ada pencurian gitu, atau apakah di situ ada semacam, kalau di Indonesia kan kalau listrik itu suka preman tuh, preman jalanan. Ada nggak, Elvi? Nggak ada. Di sini orang Indonesia baik-baik ya, makanan banyak kan di sini saya kerja sendiri, terus di belakang nggak ada orang.
baik-baik sih, mereka nggak tahu ambil apa-apa. Juga berarti ya di sana ya, maksudnya sampai nggak pernah ada. Misalnya kan kalau kita lihat-lihat film-film Amerika tuh kayaknya ada malam-malam lah, robbery atau gimana gitu. Aman ya di sana ya berarti. Mungkin kalau toko kayak kita gini kan nggak, maksudnya bagi orang Amerika, orang-orang yang ini kan nggak terkenal, ini toko apa gitu ya, nggak penting gitu kali ya. Iya, bener. Kayak dulu kemarin ada Gitu looting, ya. ada looting itu, ada waktu kemarin waktu ada kerusuhan di Amerika itu, ya toko kita nggak dilirik, ya puji Tuhan juga, maksudnya yang dilirik itu toko-toko yang itu, ya misalnya kayak toko jual apa wine, toko-toko yang terkenal di sini. Iya sih, untungnya ya, untungnya nggak terkenal udah kutip. Ya, dan Pak Tito, apa mau tutup nih? Kayaknya udah habis waktunya ya Pak Tito ya. LB Goliath juga kayaknya mesti lanjut buka toko di situ. Iya, bentar lagi harus buka toko, Iya. diganggu. Iya. Boleh bertanya? Gitu ya. Nanti udah nggak panjang tuh orang mau belanja nggak bisa. Boleh bertanya, Pak Tito? Jadi satu lagi nih boleh kali Pak Tito ya. Iya. Jadi Elvi terima kasih, Tuhan berkati telah bersedia sharing dengan kita. Semoga tokonya laris manis, Amin. lancar. Jadi bisa lagi sharing-sharing cerita-cerita selanjutnya. Sampaikan salam untuk keluarga, sampaikan salam untuk para chef, rekan kerjanya. Semoga semua dalam keadaan baik-baik bisa mengarungi masa pandemi ini dengan sebaik-baiknya dan selalu sehat. Salam buat Amin. kita foto dulu ya. Kita foto. Foto. Dibuka yuk videonya teman-teman biar kita bisa foto bareng nih. Buka Tapi itu semua. foto ya Pak Tito ya. Pak John, Pak Denis, Bu Samantha, Pak Ini ada teman saya juga nih, Sahrul Mubarak nih. Sadia, Ini betul. Ananda. Oke ya, kita foto. Thank you. Bentar. ini dibuka videonya biar kita bisa foto bareng. Pak Tito yang foto ya Pak? Saya yang foto, jangan ada komen, jangan ada yang komen dulu ya, keluar terus nih soalnya nanti. 1, 2, Oh 3. iya, jangan cap. 1, 2, 3. Nah, tunggu halaman berikutnya. 1, 2. Ya. Ada Pak Sumantoro juga, saya berkenan bergabung. Ada Sylvia, terima kasih. Ada Pak Jos. Ada tadi Pak Indra ya, Pak Indra Akbar. Terima kasih telah wahana dan masuk lagi, baru masuk udah tutup acara. Oke Elvi, salam sehat selalu, sampai jumpa. Terima kasih dan rekan-rekan sekalian, kita berjumpa lagi pada Sabtu mendatang. Pak Arsono, terima kasih. Pak Mindiarto, Mas Jody, kita jumpa lagi ya dalam lain kesempatan. Pak Biter. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Elvi. Terus Elvi. Selamat teruskan jualannya. Amin. Laris manis. Amin. Pamit ya. Pamit ya. Oke. Bye. Selamat kerja di New York. Thank you, CLV, sukses. Yo, sama-sama, bye.